dari Liko Akhwat nomor 4 akan menyampaikan materi tentang dakwah, khutbah, dan juga tablik. Perkenalkan, nama saya Angga Tari sebagai pemateri dakwah. Perkenalkan, saya Naura Zalfa Anita akan menyampaikan materi khutbah. Perkenalkan, saya Aisyah Amanda Viva sebagai pemateri perbedaan khutbah, dakwah, dan tablik. Perkenalkan, nama saya Disa Gita sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Bina Nanda Zakira sebagai materi tablik. Perkenalkan, saya Ocala Diananta sebagai materi dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cinta ini. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan materi tentang dakwah, khutbah, dan juga tablik. Materi pertama yaitu adalah dakwah yang akan disampaikan oleh Anggi Oktari dan juga Ocha Laudiananta. Kepada Anggi dan Ocha dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak. Dakwah secara istilah adalah kegiatan mengajak orang lain atau seseorang ke jalan Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah dilakukan oleh seseorang kepada individu atau kepada orang banyak. Yang kedua, dakwah ammah yang dilakukan seseorang melalui media lisan. Contoh yang bertujuan untuk memberi pengaruh kepada pendengar. Yang ketiga, dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang disampaikan secara langsung dalam bentuk lisan, sehingga ada interaksi antara pemberi dan penerima dakwah. Yang keempat, dakwah bil hal, yaitu dakwah yang mengutamakan perbuatan yang nyata. Yang kelima, dakwah bit tadwin, yaitu dakwah yang melalui tulisan, contohnya buku, kitab-kitab, internet, dan lain-lainnya. Yang terakhir, dakwah bil hikmah, yaitu menyampaikan dengan cara arif dan bijaksana. Selanjutnya yaitu metode dakwah. Metode dakwah ini ada 3, yaitu hikmah, mauizah hasanah, dan mujadalah. Hikmah adalah membedakan antara hak dan batil. Mauizah hasanah yaitu nasihat dan teladan yang mudah dan menyenangkan. Yang terakhir, mujadalah yaitu berdiskusi pada kondisi. Selanjutnya yaitu rukun-rukun dakwah. Rukun dakwah itu terdiri dari 4. Yang pertama, dai. Dai adalah orang yang menyeru atau yang mengajak. Yang kedua yaitu mad'u, adalah orang yang diajak. Yang ketiga, materi atau risalah yang disampaikan. Dan yang keempat, wasail atau sarana dan materi yang digunakan. Selanjutnya yaitu orang yang mengajak. Orang yang mengajak itu disebut dengan dai. Dai sendiri merupakan semua umat muslim, baik itu secara lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik itu secara individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Umumnya, tugas dari dakwah sendiri itu mengajak semua orang untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya yaitu pendengar dakwah. Pendengar dakwah itu disebut dengan mad'u. Mad'u adalah orang yang diajak untuk berdakwah, baik itu individu ataupun kelompok, baik itu Islam maupun tidak. Mad'u sendiri itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan cerdik cendekiawan. Yang kedua, golongan awam. Dan yang terakhir, golongan yang sering melakukan sesuatu. Dalilnya yaitu terdapat pada surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya dalilnya terdapat pada surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dalilnya terdapat pada surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Materi selanjutnya adalah khutbah yang akan disampaikan oleh Naura Zalfa Anita. Kepada Naura dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Khutbah adalah mengajak untuk berdakwah kepada Allah. Syarat khutbah itu ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, mengetahui ilmu agama. Selanjutnya ada rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca salawat. Yang keempat itu berwasiat takwa. Dan yang kelima itu membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam itu berdoa pada khutbah kedua. Macam-macam khutbah itu ada 3. Khutbah Jumat, khutbah Idain, dan khutbah lainnya. Khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum sholat Jumat dan dilakukan sesuai dengan ketentuannya, baik itu khotib, khutbah, dan waktunya. Khutbah Idain itu adalah khutbah yang dilakukan pada hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Hukum khutbah ini adalah sunnah dan dilaksanakan setelah sholat. Selanjutnya khutbah lainnya. Khutbah lainnya itu dilaksanakan setelah sholat istisqa dan khutbah setelah selesai akad nikah. Hukumnya juga sunnah. Yang selanjutnya adalah materi tablik yang akan disampaikan oleh Dwina Anahzakira. Kepada Dwina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tablik itu berasal dari kata balaghah, yubaligu, dan tablighan, yang berarti itu menyampaikan dan memberitahukan secara lisan. Menurut istilah, tablik itu adalah menyampaikan dan memberitahukan ajaran agama Islam atau pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu orang atau lebih, yang bertujuan agar umat Islam itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengamalkan perintahnya. Sebagai contoh, itu adalah Rasulullah SAW itu memerintahkan sahabat yang datang pada majelisnya itu memberitahu kepada sahabatnya yang tidak hadir pada saat itu. Selanjutnya itu adalah syarat tabligh. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, mendalami ajaran Islam. Itu adalah pelaku tabligh. Pelaku tabligh itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki itu disebut mubalik, dan kalau perempuan itu mubaligho. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya adalah perbedaan antara dakwah, khutbah, dan juga tablik yang akan disampaikan oleh Aisyah Amanda Afifah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan khutbah, tablik, dan dakwah. Perbedaannya itu ada 5. Yang pertama yaitu khutbah. Khutbah ini memiliki waktu-waktu terbatas dalam melaksanakannya, yaitu salat Jumat, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha. Sedangkan tablik bisa kapan saja, begitu juga dengan dakwah. Yang kedua yaitu memiliki syarat dan rukun. Kalau tablik tidak memiliki syarat dan tidak memiliki rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki di antara keduanya. Yang ketiga yaitu khutbah memiliki mimbar khusus untuk membatasinya atau melaksanakannya, sedangkan tablik ada yang memiliki mimbar dan ada yang tidak memiliki mimbar, tergantung dengan pelaksanaannya. Sedangkan dakwah tidak memiliki mimbar khusus untuk melaksanakannya. Yang keempat yaitu memiliki waktu yang terbatas, sedangkan tablik ada yang memiliki waktu terbatas dan ada juga yang tidak, tergantung dengan acaranya. Dan dakwah yaitu tidak memiliki waktu terbatas. Yang kelima, orang yang melaksanakan khutbah disebut khotib, sedangkan orang yang melaksanakan tablik disebut mubaligh untuk laki-laki dan mubalighah untuk perempuan, dan orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.